Nika kena luka tusuk, dok. Tolong kasih Puspa satu kesempatan lagi ya, Oscar. Jangan biarkan asistennya merebut Fatan dari kamu. Puspa terus menangis karena sudah tidak ada lagi harapan darinya untuk bisa bersatu dengan Oscar. Oscar tidak mau bertemu lagi dengannya. Bahkan Oscar malah melaporkannya ke polisi. Akibat surat perjanjian yang disepakati, kini Puspa bahkan dilarang berada dekat-dekat dengan Oscar. Bu Hutami merasa tidak tega melihat keadaan Puspa. Dia pun menelpon Kanza dan meminta Kanza untuk memujuk Oscar agar mau memaafkan Puspa. Bu Hutami juga berpesan kepada Kanza tentang Fatan. Bu Hutami khawatir Fatan akan mulai luluh pada Fionika. Bu Hutami meminta Kanza untuk mempertahankan Fatan dan tidak membiarkan Fionika berhasil mengambil simpati dari Fatan. Kanza pun meminta Oscar untuk memberi kesempatan pada Puspa sekali lagi. Puspa melakukan kesalahan terhadap Oscar karena Puspa sangat mencintai Oscar dan tidak ingin kehilangan Oscar. Oscar menolak permintaan Kanza. Oscar merasa sudah sangat kecewa kepada Puspa. Oscar tidak bisa memberi lagi kesempatan pada Puspa. Funi memberitahu letak pasti pakaian Sultan di lemari pada Bu Yayuk. Hal itu membuat suster curiga bahwa sebenarnya Funi tidak gila. Orang yang mengalami depresi dan trauma akut tidak akan mungkin bisa mengingat dengan pasti letak barang-barang yang disimpannya. Funi panik karena kedoknya terbongkar oleh suster. Dia pun kembali berakting dengan berteriak-teriak seolah-olah dia takut karena ada polisi yang akan membuka lemari Sultan. Funi tidak ingin suster mengetahui bahwa sebenarnya dia sudah sembuh. Emran ikut-ikutan berakting. Dia menenangkan Funi dan memperingatkan suster agar tidak bicara sembarangan. Funi saat ini masih depresi dan Emran mengancam suster. Emran memperingatkan agar suster tidak melaporkan apa yang baru saja terjadi pada dokter di rumah sakit jiwa tempat Funi dirawat sebelumnya. Kantor ini butuh energi positif dan energi itu ada di kamu. Oscar memajang foto Kanza yang telah dibuatnya dalam ukuran besar. Kanza merasa terkejut karena sebelumnya fotonya berukuran kecil. Oscar sengaja membesarkan foto Kanza dan memajang di dinding kantornya karena menurutnya ruangan kerja mereka membutuhkan vibes yang positif dan vibes yang positif itu bisa mereka dapatkan dari foto Kanza. Kanza hanya terdiam mendengar ucapan dari Oscar. Fionika kembali mencari perhatian Fatan. Dia membawakan makanan untuk Fatan. Wahai bintang, temani malamku. Tetapi rupanya sebelum makan, Fatan ingin menelpon Kanza terlebih dahulu. Begitu mengangkat telepon dari Fatan, Kanza langsung menyanyikan lagu yang dulu pernah dinyanyikan oleh Fatan. Hapuskanlah segala resahku. Kanza tidak akan pernah melupakan momen ketika Fatan bermain gitar sambil menyanyi untuk Kanza saat mereka pergi ke hutan. Fatan juga tidak akan pernah melupakan momen itu. Fionika merasa cemburu melihat kemesraan Fatan dan Kanza. Begitu juga dengan Oscar. Dia terlihat begitu tidak suka saat Kanza berteleponan mesra dengan Fatan. Kena kau Yuda, kejahatan lo bakal terbongkar. Oscar dan Kanza melanjutkan misinya untuk membongkar kejahatan di Jedodi. Kanza pun menyamar sebagai tukang sapu di lokasi gedung yang disinyalir sebagai tempat untuk menyekap para perempuan yang akan dijual ke Dubai. Kanza berpura-pura kehausan dan meminta minum pada security. Security yang terpesona dengan kecantikan Kanza memujuk Kanza untuk mau menemaninya jalan-jalan dan makan malam. Security akan memperkenalkan Kanza pada bosnya yang bernama Yuda untuk memperkerjakan Kanza di Dubai. Kanza pura-pura tertarik untuk menjebak Pak Yuda dan DJ Dodi. Oscar terus memantau Kanza dari dalam mobilnya. Mereka kini telah mendapatkan rekaman yang menyebutkan penjahatnya adalah Yuda. Fionika kembali membuat sebuah sandiwara bersama dengan preman bayaran Pak Darto. Preman itu akan mengganggu Fionika di depan Fatan. Fionika yakin Fatan tidak akan tinggal diam. Jiwa penolong Fatan sangatlah besar. Fatan pasti akan menolong Fionika. Fatan pun berkelahi melawan preman bayaran Darto. Bertepatan dengan hal itu, Kanza datang dan terkejut melihat Fatan yang berkelahi. Dia segera turun dari mobilnya dan segera menuju ke arah Fatan. Kanza bermaksud ingin melindungi Fatan yang hendak ditusuk oleh preman. Tetapi rupanya Fionika juga bergerak cepat melindungi Kanza sehingga Fionika yang tertusuk. Fatan dan Kanza syok. Fatan menendang preman hingga dia terjengkang, sedangkan Fionika jatuh pingsan.
Kansa menyuruh Fatan untuk segera membawa Veronica masuk ke rumah sakit Mitra Health.